Ramalan bencana air laut di Indonesia menjadi salah satu isu yang sering diperbincangkan, mengingat letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan berada di jalur cincin api Pasifik. Kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi wilayah pesisir dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampak kenaikan air laut. Banyak wilayah pesisir mulai mengalami abrasi, banjir rob, dan kerusakan ekosistem yang berdampak pada kehidupan masyarakat lokal. Daerah seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya sering menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai bencana ini. Banjir rob yang semakin sering terjadi di beberapa kota besar menjadi salah satu indikator nyata dari dampak perubahan iklim. Air laut yang merembes ke daratan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, menghancurkan infrastruktur, dan memengaruhi kehidupan jutaan penduduk. Abrasi pantai juga menjadi masalah serius yang mengancam keberadaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Pulau-pulau kecil yang rentan ini berisiko tenggelam jika tidak ada upaya mitigasi yang dilakukan dengan serius. Hal ini tentu berdampak pada hilangnya biodiversitas dan aset budaya yang ada di sana. Fenomena kenaikan air laut juga berdampak pada sektor perikanan, di mana nelayan kesulitan menangkap ikan akibat perubahan pola arus laut dan kerusakan habitat laut. Kerugian ekonomi yang diderita masyarakat nelayan menjadi tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah dan pihak terkait. Selain itu, bencana air laut juga dapat menyebabkan intrusi air asin ke dalam tanah. Hal ini memengaruhi kualitas air bersih yang digunakan oleh masyarakat di wilayah pesisir. Kekurangan air bersih berpotensi memicu krisis kesehatan yang serius di masa depan. Wilayah pesisir yang padat penduduk, seperti Jakarta Utara, menjadi salah satu daerah yang paling terdampak. Laju penurunan tanah yang tinggi di daerah ini semakin memperparah risiko banjir rob. Diperkirakan sebagian wilayah Jakarta Utara bisa tenggelam dalam beberapa dekade ke depan jika tidak ada intervensi. Kerusakan hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi. Hutan mangrove yang terus berkurang akibat alih fungsi lahan membuat garis pantai lebih rentan terhadap gelombang dan badai. Dampak sosial dari bencana air laut tidak bisa diabaikan. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena tidak lagi layak huni akibat banjir yang berulang. Fenomena ini dapat memicu migrasi penduduk besar-besaran ke wilayah lain yang lebih aman. Pemerintah Indonesia telah mencoba berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti pembangunan tanggul laut raksasa di Jakarta. Namun, proyek ini masih menghadapi berbagai kendala teknis dan pembiayaan, sehingga efektivitasnya belum sepenuhnya teruji. Upaya reboisasi hutan mangrove menjadi salah satu solusi yang banyak disarankan oleh para ahli. Hutan mangrove tidak hanya melindungi garis pantai dari abrasi, tetapi juga menyerap karbon dioksida, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim secara keseluruhan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko bencana air laut. Kesadaran masyarakat akan dampak perubahan iklim dapat mendorong partisipasi aktif dalam upaya mitigasi. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk mengatasi masalah global ini.
Indonesia perlu menjalin kemitraan dengan negara-negara lain untuk mendapatkan teknologi dan pendanaan dalam rangka mengelola risiko bencana air laut. Fenomena El Nino dan La Nina juga memiliki pengaruh besar terhadap perubahan pola cuaca di Indonesia. Keduanya dapat memperparah kondisi air laut yang sudah tinggi, sehingga meningkatkan risiko banjir di wilayah pesisir. Banyak pulau kecil di Indonesia yang saat ini sudah mengalami dampak langsung dari kenaikan air laut. Pulau-pulau seperti Pulau Sebira dan Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu sering dilaporkan mengalami abrasi parah yang mengancam keberadaan mereka. Dampak ekonomi dari bencana air laut juga dirasakan oleh sektor pariwisata. Pantai-pantai yang menjadi daya tarik wisata mulai kehilangan keindahannya akibat abrasi dan banjir. Hal ini tentu memengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata lokal. Masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir juga menghadapi ancaman kehilangan tanah adat mereka. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki alternatif tempat tinggal lain, sehingga rentan terhadap dampak sosial dan ekonomi. Ketahanan infrastruktur di wilayah pesisir menjadi perhatian utama. Banyak bangunan, jalan, dan fasilitas umum yang rusak akibat banjir rob, sehingga membutuhkan biaya besar untuk perbaikan. Perubahan pola cuaca yang ekstrim akibat perubahan iklim juga memperparah kondisi laut. Gelombang tinggi dan badai semakin sering terjadi, menambah risiko bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Upaya mitigasi bencana air laut juga harus melibatkan partisipasi sektor swasta. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah pesisir perlu berkontribusi dalam program pelestarian lingkungan dan pengelolaan risiko. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini sangat penting untuk mengurangi dampak bencana. Dengan sistem yang efektif, masyarakat dapat diberitahu lebih awal tentang potensi banjir atau gelombang tinggi. Pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Semua pihak perlu memastikan bahwa pembangunan di wilayah pesisir tidak mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi berbagai pihak, diharapkan dampak bencana air laut di Indonesia dapat diminimalkan. Masa depan masyarakat pesisir bergantung pada tindakan nyata yang diambil saat ini. Ombak air laut yang sangat dahsyat merupakan fenomena alam yang dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti gempa bumi di dasar laut, badai tropis, atau letusan gunung berapi bawah laut. Di Indonesia, yang terletak di wilayah cincin api Pasifik, risiko terjadinya ombak besar sangat tinggi, terutama di daerah pesisir yang dekat dengan lempeng tektonik aktif. Fenomena tsunami adalah salah satu contoh nyata dari ombak air laut yang sangat dahsyat. Tsunami yang dipicu oleh gempa bumi besar atau longsoran bawah laut dapat menyebabkan gelombang setinggi puluhan meter menghantam daratan, menghancurkan segala yang dilaluinya. Salah satu contoh tragis adalah tsunami di Aceh tahun 2004 yang merenggut ratusan ribu nyawa. Selain tsunami, gelombang tinggi yang disebabkan oleh badai tropis juga dapat menghancurkan wilayah pesisir. Badai tropis yang melintasi Samudra Hindia atau Laut Cina Selatan sering membawa angin kencang dan memicu gelombang setinggi 5–10 meter, yang cukup untuk merusak infrastruktur pesisir dan kapal-kapal nelayan. Ombak besar seringkali datang tanpa peringatan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil.
Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengembangkan sistem peringatan dini yang dapat diandalkan. Waktu respons yang sangat singkat menjadi faktor penentu keselamatan banyak jiwa. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ombak besar tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada ekosistem pesisir. Terumbu karang, mangrove, dan habitat laut lainnya bisa hancur akibat terjangan gelombang dahsyat, yang memengaruhi keseimbangan ekosistem laut dalam jangka panjang. Aktivitas manusia, seperti penambangan pasir laut dan pembangunan di garis pantai, juga memperburuk dampak ombak besar. Hilangnya ekosistem pelindung seperti mangrove dan terumbu karang membuat wilayah pesisir lebih rentan terhadap erosi dan banjir akibat gelombang tinggi. Masyarakat pesisir yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka sangat terpengaruh oleh bencana ini. Kapal dan peralatan nelayan sering rusak atau hilang akibat terjangan ombak besar, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pada saat ombak dahsyat melanda, keselamatan warga seringkali bergantung pada kesiapan evakuasi dan kesadaran akan potensi bahaya. Banyak penduduk yang masih minim pengetahuan tentang tanda-tanda awal bencana, sehingga risiko korban jiwa menjadi lebih tinggi. Kejadian ombak besar juga sering kali memutus akses logistik ke daerah terdampak. Jalan, jembatan, dan pelabuhan yang rusak membuat bantuan sulit menjangkau korban bencana, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Banyak pantai di Indonesia yang menjadi destinasi wisata rentan terhadap bencana ombak besar. Kejadian ini tidak hanya membahayakan wisatawan, tetapi juga dapat menghancurkan sektor pariwisata lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Letusan gunung berapi bawah laut seperti yang terjadi di Anak Krakatau tahun 2018 juga memicu ombak besar yang mematikan. Gelombang yang dihasilkan menghantam pesisir Banten dan Lampung, menyebabkan ratusan korban jiwa dan kerusakan yang luas. Pentingnya penelitian mengenai dinamika laut dan pola cuaca menjadi semakin jelas dalam menghadapi bencana ombak besar. Dengan pemahaman yang lebih baik, para ilmuwan dapat mengembangkan model prediksi yang lebih akurat untuk memitigasi dampak bencana ini. Infrastruktur yang tahan terhadap ombak besar menjadi kebutuhan mendesak, terutama di daerah rawan. Pembangunan tanggul, pemecah gelombang, dan struktur bangunan yang kokoh dapat mengurangi risiko kerusakan akibat gelombang tinggi. Selain mitigasi, adaptasi juga penting untuk menghadapi ancaman ombak besar. Masyarakat perlu dilatih untuk hidup berdampingan dengan risiko ini, misalnya dengan membangun rumah di tempat yang lebih tinggi atau menggunakan material bangunan yang lebih tahan air. Gelombang dahsyat juga membawa tantangan baru dalam hal pengelolaan sampah laut. Sampah yang terbawa gelombang seringkali kembali ke daratan dalam jumlah besar, menciptakan masalah lingkungan tambahan bagi wilayah terdampak. Kerja sama regional sangat penting dalam mengatasi bencana ombak besar, terutama di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tetangga perlu berbagi data dan sumber daya untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih efektif. Selain itu, program reboisasi mangrove di wilayah pesisir dapat menjadi solusi alami untuk mengurangi dampak ombak besar. Mangrove memiliki kemampuan untuk menyerap energi gelombang sebelum mencapai daratan, sehingga berfungsi sebagai pelindung alami. Krisis iklim global semakin meningkatkan frekuensi dan intensitas badai yang memicu ombak besar. Oleh karena itu,
upaya internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca harus menjadi prioritas untuk mengurangi risiko bencana ini. Dalam jangka panjang, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah kunci untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap ancaman ombak besar. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dan keluarga mereka. Investasi dalam teknologi peringatan dini, seperti buoy pemantau gelombang dan radar cuaca, menjadi kebutuhan mendesak. Teknologi ini dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengungsi lebih cepat. Selain dampak fisik, ombak besar juga membawa trauma psikologis bagi para korban. Program pemulihan pasca bencana harus mencakup layanan konseling untuk membantu masyarakat pulih dari pengalaman traumatis tersebut. Masa depan wilayah pesisir Indonesia sangat bergantung pada upaya kolektif untuk menghadapi ancaman ombak besar. Dengan perencanaan yang matang, kolaborasi, dan inovasi, diharapkan dampak bencana ini dapat diminimalkan, sehingga masyarakat pesisir dapat hidup lebih aman dan sejahtera. Bencana ombak besar di Indonesia menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi risiko bencana. Sebagai masyarakat yang hidup di negara kepulauan, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk melestarikan lingkungan pesisir dan mendukung langkah-langkah mitigasi yang berkelanjutan. Dengan kerjasama, kesadaran, dan tindakan nyata, kita dapat meminimalkan dampak dari bencana ini dan melindungi masa depan generasi mendatang. Selain itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan dan memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Musibah seperti ini juga mengajarkan kita untuk merenung, memperbaiki diri, dan menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Dengan menjadikan dakwah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, kita dapat saling mengingatkan dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan di tengah berbagai ujian yang dihadapi. Kami mengajak Anda untuk terus belajar, berbagi, dan menjadi bagian dari dakwah yang membawa manfaat bagi masyarakat. Jangan ragu untuk memperluas wawasan Anda dengan mengikuti berbagai kajian yang menguatkan iman dan memotivasi Anda untuk berkontribusi positif dalam kehidupan. Melalui dukungan Anda, kita bisa bersama-sama menciptakan perubahan yang lebih baik. Mari kita jadikan momen ini sebagai awal untuk bergerak bersama dalam kebaikan. Dengan saling mendukung, berbagi ilmu, dan menebarkan pesan kebaikan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi tantangan dunia. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbagi inspirasi kepada orang-orang di sekitar kita. Terakhir, kami mengajak Anda untuk subscribe dan mengikuti platform ini agar Anda tidak ketinggalan informasi, kajian, dan inspirasi terbaru. Semoga langkah kecil ini dapat menjadi bagian dari amal jariah Anda dan kita semua termasuk dalam barisan dakwah yang diridai oleh Allah SWT. Mari bersama-sama menjadi cahaya di tengah kegelapan dan harapan di tengah ujian.